Saudara-saudari yang terkasih, seringkali seorang imam Katolik itu kalau jalurnya seperti saya, masuk seminari umur 12 tahun, lalu kemudian ditabiskan umur 27 tahun, 15 tahun, kemudian sudah dipanggil Romo, dalam usia masih muda seperti itu dipanggil Romo, menjadi seorang imam. Saya langsung menjadi pastor paroki Babakan, menjadi prefek seminari Tuke. Kadang-kadang sering kali terjadi pastor itu kita anggap orang yang dituakan, tapi karena usianya masih begitu muda, antara peran dan tugasnya dengan karakternya seringkali tidak cocok. Masih begitu kekanak-kanakan, tetapi sudah dipanggil Romo, dia menjadi pemimpin umat. Dengan tangannya dia bisa memberkati, dengan tangannya dia bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada seorang imam itu begitu besar. Sementara seringkali karakter, ego itu begitu menonjol. Seharusnya makin lama kita makin meninggalkan diri kita sendiri dan lebih menampilkan Kristus dalam hidup, bukan menampilkan ego saya. Sering sekali itu menjadi sesuatu yang kontradiktif. Karakter pastor menjadi penghalang dari rahmat Tuhan bekerja. Kita sering dengar ada kecelakaan lalu lintas, mobil dikendarai oleh anak di bawah umur, sudah nyetir dia nabrak dagang, menyebabkan kematian. Itu bahayanya kalau anak masih terlalu muda, maka itu ada batas usia. Orang tidak bisa ditabiskan imam di bawah umur 25 tahun atau ditabiskan uskup di bawah umur 35 tahun. Karena apa? Karena keputusan yang dia ambil, karena hal-hal yang dia lakukan itu akan berdampak bagi banyak orang. Maka itu kalau misalnya presiden itu ada batas itu apa? Karena bayangkan kalau orang masih terlalu muda, dia banyak dipengaruhi oleh emosinya yang labil, dia mengambil keputusan yang penting, yang menentukan hidup matinya jutaan orang, kan bahaya sekali. Bayangkan orang yang memegang kendali bom atom itu dikasih anak kecil, bisa hancur seluruh dunia. Itu Presiden Korea Utara Kim Jong Un, masih kecil sekali dia mewarisi kekuasaan bapaknya, padahal di tangannya itu dia punya kuasa untuk meledakkan bom atom. Bayangkan, kan bahayanya bukan main. Hari ini kita diajak merenung tentang kekuasaan Yesus. Yesus ditampilkan sebagai orang yang penuh kuasa. Kalau kemarin dia memanggil murid-murid dengan satu kata saja, murid-murid meninggalkan segalanya lalu mengikuti dia. Pada hari ini dia mengajar sebagai orang yang penuh kuasa. Bukan hanya mengajar, tapi juga digambarkan bagaimana dia juga punya kuasa atas roh jahat. Dia menghardik roh jahat dan roh jahat langsung keluar. Kuasanya itu luar biasa, kuasa Yesus itu. Lalu apakah kuasa itu jatuh dari langit? Penulis surat Ibrani yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini menghubungkan kuasa itu dengan penderitaan. Lewat penderitaannya lah Yesus mendapatkan kuasa itu, kemuliaan dan kekuasaan. Lalu kita bagaimana? Dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani, kita mengambil bagian dalam kekuasaan Yesus melalui penderitaan kita. Kemarin kita punya rapat evaluasi Natal bersama. Ada banyak kekurangan di balik puja-puji, orang senang. Saya kirimkan videonya kepada Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo mudahan dengar lewat YouTube ini saya membicarakan. Kirimkan ke Pak Prabowo. Orang banyak memuji karena satu-satunya di keuskupan kita bikin Natal bersama seperti ini. Tapi ada banyak kekurangan tentu saja. Tamunya keleleran, tabanan datang jam 2, acaranya mulai jam 4, mereka kelaparan dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyempurnakan apa yang kurang, sebagaimana
Tuhan menyempurnakan penderitaan kita, menyatukannya dalam penderitaan Kristus. Maka kalau Anda mengalami penderitaan, jangan merasa bahwa itu penderitaan Anda sendiri. Satukanlah dengan penderitaan Kristus di salib. Itu nasihat dari banyak orang kudus untuk kita semua. Dengan menyatukan penderitaan, perjuangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi dengan penderitaan Kristus, menurut surat orang Ibrani, kita juga akan mengambil bagian dalam kemuliaannya.